Baiklah, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk ke dalam beban pembuktian kami, ada beberapa respon yang akan kami tanggapi dari apa yang disampaikan oleh oposisi pembuka. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, ketika mereka mengatakan bahwa kedinamisan dunia yang akan terus berubah-ubah tidak perlu dikhawatirkan oleh pihak spesifikasi. Karena apa? Mereka menganggap itu mereka adalah orang yang sangat ahli. Namun nyatanya Dewan Juri terhormat, sekarang ini bisa menjadi bumerang bagi sisi bagi sisi oposisi membuka. Kenapa Dewan Juri terhormat? Karena dengan adanya perubahan ini bisa mengakibatkan akan adanya penambahan dan pengurangan. Bisa saja suatu waktu pekerjaan spesifikasi yang ditimbulkan di zaman sekarang atau bahkan yang ditimbulkan tidak akan digunakan lagi di kemudian hari Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat kedua, pembicara kedua dari tim oposisi membuka mengatakan bahwa tidak semua orang harus melalui kuliah atau sekolah untuk menjadi atau memiliki pekerjaan terspesifikasi. Berarti Dewan Juri terhormat, hal ini secara tidak langsung sudah mendukung mosi dari kami sisi pemerintah penutup. Kenapa Dewan Juri terhormat? Karena bisa saja Dewan Juri terhormat hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan umum pun dapat menjadi terspesifikasi jika hal itu dapat dipelajari di lapangan seperti kerja nyatanya Dewan Juri terhormat. Maka secara tidak langsung hal ini sudah mengindikasikan bahwa bukan hanya orang yang terspesifikasi saja yang mampu Dewan Juri terhormat. Yang ketiga Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan dalam sisi mereka spesifikasi ini dapat menimbulkan adanya kepercayaan dari pihak perusahaan atau pihak sektor-sektor tertentu kepada pekerjaan yang terspesifikasi. Namun nyatanya Dewan Juri terhormat, ketika kita membahas mengenai kepercayaan, hal ini pun tidak hanya dimiliki oleh pihak yang terspesifikasi, juga dimiliki oleh pihak yang dalam tanda kutip pekerja umum general Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, mereka mengatakan bahwa glorifikasi spesialis ini akan mendukung masyarakat akan melihat mana yang ahli, mana yang tidak. Nah, ahli inilah yang kami takuti Dewan Juri terhormat. Keahlian dalam tanda kutip inilah yang kami garis bawahi akan menimbulkan banyaknya simpang siur di tengah masyarakat ketika mereka lebih percaya kepada orang yang terspesifikasi ketimbang pekerjaan umum pada biasanya ketika tidak dilabelkan spesifiknya Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, tim oposisi dalam hal ini harus menjamin mengapa glorifikasi ini tidak akan berimplikasi besar, tidak akan berdampak buruk yang sangat besar bagi pekerjaan, terutama pekerjaan yang tidak terspesifikasi Dewan Juri terhormat. Dewan Juri terhormat, mari sama-sama kita melihat Dewan Juri terhormat, kenapa adanya pengglorifikasian ini, apa yang menyebabkan kami menyesali pengglorifikasian ini. Penyesalan kami adalah, yang pertama, mereka akan, seperti disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, akan dianggap lebih penting. Yang kedua, menyebabkan pekerjaan yang terkesan general akan tergeser atau tidak sama pentingnya dengan spesialis. Maka dari itu kami dari tim pemerintah, kontribusi kami dalam perdebatan hari ini adalah kita melihat tidak adanya mana yang lebih penting dan tidak penting Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat masuk ke dalam beban pembuktian kami yang pertama. Tadi sudah disampaikan oleh pembicara dari tim kami yang mengatakan bahwa motivasi gaji dan pendapat yang lebih banyak. Namun sayangnya Dewan Juri terhormat, hal ini pun tidak memiliki fakta atau justifikasi yang kuat Dewan Juri terhormat. Karena apa? Proses untuk menuju hal tersebut juga sangat lama. Sama halnya dengan ketika bekerja secara general Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat akan adanya ketimpangan pekerjaan mana yang lebih baik. Mari kami analogikan. Ketika kita berbicara soal sendal dan sepatu, manakah yang lebih penting Dewan Juri terhormat? Apakah sendal atau sepatu? Tapi bahkan seseorang memiliki sendal dan sepatu. Ketika orang tidak bisa memakai sendal, dia akan memakai sepatu. Ketika tidak bisa memakai sepatu, akan memakai sendal. Artinya, dua-duanya sama penting Dewan Juri terhormat. Tidak ada satu yang bisa ditinggalkan Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, analogi yang kedua, ketika seseorang sakit paru-paru atau jantung, maka akan pergi kepada dokter spesialis paru-paru dan dokter spesialis jantung. Tapi Dewan Juri terhormat, pertanyaannya adalah, apakah seorang dokter umum tidak dapat mendiagnosis seseorang tersebut memiliki penyakit jantung atau penyakit paru-paru? Tentu dapat Dewan Juri terhormat. Namun Dewan Juri terhormat, disinilah kontribusi besar kami melihat bahwa spesialis ini lahir karena adanya kasus-kasus tertentu yang harus diselesaikan secara dalam. Oleh karena itu, spesialis di sini sekolah atau mengenyam bangku pendidikan tidak seperti orang yang biasanya. Mereka akan sekolah dengan rata-rata 4 tahun, tapi akan ditambahkan 2 tahun nanti lain untuk memiliki ilmu yang lebih banyak. Itu pun tidak dapat disangkal Dewan Juri terhormat. Namun di sini pertanyaannya, apakah dokter umum di sini tidak penting? Tentu tidak Dewan Juri terhormat. Masih banyak penyakit-penyakit. Apakah di sini bisa kita katakan apakah batuk membutuhkan dokter spesialis batuk? Tentu saja tidak, bukan Dewan Juri yang terhormat. Maka dari situ kami melihat adanya seharusnya adanya penyelarasan, tidak perlu adanya glorifikasi Dewan Juri terhormat. Hal apa yang kami takutkan? Kesimpang siuran dan motivasi di tengah-tengah masyarakat Dewan Juri terhormat. Kemudian Dewan Juri terhormat, kenapa seharusnya pengglorifikasian ini seharusnya tidak perlu diglorifikasikan? Karena apa? Akan adanya pergeseran Dewan Juri terhormat. Pergeseran ini juga akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Dewan Juri terhormat, makna pengangguran adalah ketika si pemberi kerja dan si pencari kerja tidak bertemu. Apalagi Dewan Juri terhormat, dengan adanya persaingan perusahaan yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Ada perusahaan yang memang membutuhkan spesifikasi, tapi perusahaan sampingnya atau lawan dari bisnis ini ikut-ikutan untuk membuat spesifikasi. Nah, Dewan Juri terhormat, bagaimana dengan seseorang yang tidak
merasa tidak memiliki spesifikasi. Ketika seseorang ingin mendaftar pekerjaan ada persyaratan beberapa persyaratan dan ada beberapa persyaratan di situ yang tidak dapat dipenuhi oleh si pencari pekerja Dewan Juru Hormat. Hal inilah yang kami takutkan akan menyebabkan pengangguran Dewan Juru Hormat. Pengangguran seperti apa Dewan Juru Hormat? Karena mereka merasa, oh saya sudah sekolah yang cukup, saya sudah melewati D1, D2 bahkan sampai S1. Tapi karena di situ digolongkan adalah orang-orang terspesifikasi atau dalam kata lain memiliki gelar sarjana yang panjang di belakang, menyebabkan Dewan Juru Hormat menyebabkan adanya pengangguran. Ini sangat kami ketakutkan dan tidak bisa dijawab oleh tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat di sini konteks dari mosi pada hari ini yang tidak disampaikan oleh tim pemerintah pembuka mengenai mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Di sini kami takutkan ya Jerman, ketika kita berbicara soal mana yang penting dan tidak penting, maka kedua-duanya tidak bisa dilepaskan. Jika kami bisa memberikan analogi atau skenario-nya Dewan Jerman, sebelum kita melangkah ke dalam spesifikasi, maka sebelumnya kita akan berada di tempat yang general dulu Dewan Jerman. Seperti kita ke bank Dewan Jerman. Tidak serta-merta kita akan langsung bertemu dengan manajer yang terspesifikasi, direktur dan sebagainya. Kita akan bertemu dulu di bagian depan Dewan Juru Hormat. Oleh karena itu berarti memiliki kesinambungan, memiliki pintu untuk satu sama lain saling terhubung Dewan Juru Hormat. Oleh karena itu pengglorifikasian ini, pengglorifikasian karir spesialis ini mengindikasikan tidak perlunya ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang umum. Maka dibalikan saja semuanya menjadi sebuah spesifikasi Dewan Juru Hormat. Oleh karena itu Dewan Juru Hormat, kami dari tim pemerintah penutup percaya Dewan Juru Hormat pada akhirnya Dewan Juru Hormat hal ini akan mengindikasikan ketidaksamaan atau perbedaan yang signifikan antara pekerjaan yang spesialis dan pekerjaan umum. Dan di sini kami percaya bahwa keduanya sama-sama memiliki kepentingan dan memiliki kepentingan yang semuanya dapat berguna di tengah masyarakat. Interest dari spesialis pun tidak bisa kami elakkan bahwa mereka berfungsi untuk kasus-kasus yang lebih susah. Namun di sini Dewan Juru Hormat kita harus sama-sama membuka mata dengan lebar-lebar bahwa semua pekerjaan sangat dibutuhkan dan sebelum masuk ke layer-layer inti, layer-layer utama dulu, layer-layer yang secara umum dulu yang harus jalani. Terima kasih Dewan Juru yang terhormat.